Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelas MPIB, ada Yolanda Tantri, Indah Ayu Nurani, dan saya sendiri Didi Saputra, akan membawakan salah satu materi tentang instrumen yaitu spektroskopi massa. Spektroskopi massa diperlukan untuk mengidentifikasi senyawa dengan menentukan berat molekul dan rumus molekul. Prinsip kerja dari spektroskopi massa yaitu dengan pengionan senyawa-senyawa kimia untuk menghasilkan molekul bermuatan atau fragmen molekul dan mengukur rasio massa per muatan. Molekul yang telah terionisasi akan menghasilkan ion dengan muatan positif. Kemudian ion tersebut diarahkan menuju medan magnet dengan kecepatan tinggi. Medan magnet akan membelokkan ion tersebut agar dapat menentukan berat molekul senyawanya dan berat molekul dari masing-masing fragmen yang dihasilkan. Kemudian detektor akan menghitung muatan yang terinduksi atau arus yang dihasilkan ketika ion dilewatkan atau mengenai permukaan scanning massa dan menghitung ion sebagai mass to charge ratio. Fungsi dari spektrometri massa yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi elemen sampel, yang kedua untuk mengidentifikasi isotop sampel, yang ketiga menentukan massa molekul, serta mengidentifikasi struktur sampel. Kelebihan dari spektroskopi massa yaitu yang pertama memiliki sensitivitas yang tinggi, di mana spektroskopi massa dikenal karena sensitivitasnya yang luar biasa memungkinkan pendeteksian zat dalam jumlah kecil, sehingga ideal untuk pendeteksian zat kontaminan, obat-obatan, dan senyawa dalam kelimpahan rendah lainnya. Yang kedua, akurat dan presisi, di mana teknik ini memberikan hasil yang sangat akurat, memberikan informasi berat molekul dan informasi struktur yang tepat, yang sangat penting untuk mengidentifikasi senyawa dalam sampel. Yang ketiga yaitu serbaguna. Spektroskopi massa dapat menganalisis berbagai macam zat, mulai dari molekul kecil seperti pestisida hingga biomolekul besar seperti protein dan peptida. Ini dapat diterapkan pada berbagai matriks sampel, termasuk padatan, cairan, dan gas. Yang keempat, preparasi sampel yang sederhana. Tidak seperti teknik analisis lainnya yang memerlukan persiapan sampel ekstensif, spektroskopi massa seringkali dapat menganalisis sampel dengan sedikit atau tanpa perlakuan awal, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu tahapan analisis spektroskopi massa. Proses yang pertama yaitu ionisasi dimulai dengan penguapan sampel. Partikel sampel yang berasal dari proses penguapan akan bertumbukan dengan aliran elektron yang berasal dari pemanasan metal coil menuju elektron beam. Dari proses tumbukan tersebut akan terjadi proses pertukaran energi sehingga beberapa elektron dapat keluar dan membentuk ion positif. Ion positif yang keluar dari ruang ionisasi akan melewati celah. Celah ini memiliki tegangan dari 1000 hingga 0 volt. Semua ion yang melalui celah ini akan dipercepat untuk mendapatkan berkas cahaya yang fokus. Proses yaitu defleksi, di mana ion positif akan dibelokkan oleh medan magnet. Jumlah medan magnet yang digunakan bergantung pada massa ion. Ion yang ringan akan memiliki pembelokan dengan lebih mudah dibandingkan ion yang berat. Hanya ion dengan massa tertentu yang akan mencapai detektor. Pada detektor, sinyal dari ion akan dicatat dan diplot sebagai spektrum. Selanjutnya ada komponen alat dari spektroskopi massa, di mana dia mempunyai inlet system. Jadi si sampel akan masuk dahulu ke inlet system yang sebagai input dari si spektroskopi massa. Inlet system ini dapat berupa LC maupun GC. Nah, selanjutnya ada ion source atau sumber ion, di mana ion ini akan bertumbukan dengan sampel sehingga melepaskan elektron dari si sampel dan menghasilkan ion molekul. Ion molekul ini akan terurai menjadi radikal dan ion positif. Nah, untuk selanjutnya masuk ke mass analyzer, di mana ion positif itu akan dihitung massanya dan akan keluar sebagai ampersand. Lalu diteruskan melalui transducer dan ke signal prosesor untuk memproses sinyal massa dari mass analyzer itu agar dapat ditampilkan sebagai spektra. Lalu masuk ke readout sehingga muncul
spektra pada komputer. Nah, pada komponen alat tadi telah disebutkan bahwa pertama adalah ada inlet system. Inlet system sendiri itu adalah sistem pemasukan sampel. Jadi, bagian penting yang berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam instrumen, terutama bagian ion source atau sumber ionnya. Nah, jenis-jenis inlet system ada banyak. Kali ini ada tiga. Ada direct insertion probe, itu digunakan untuk sampel padat atau cair yang dalam jumlah kecil. Nah, cara kerjanya sendiri itu sampel ditempatkan pada ujungnya, ujung probe yang langsung dimasukkan ke dalam sumber ion. Nah, keunggulannya itu dia cepat dan cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap. Serta kekurangannya dia tidak cocok untuk campuran yang kompleks. Selanjutnya, gas kromatografi atau JC interface. Nah, ini uh, kalau tadi tidak cocok untuk senyawa yang mudah menguap, nah kalau JC ini dia digunakan untuk senyawa yang volatil atau mudah menguap. Nah, cara kerjanya JC memisahkan komponen campuran, lalu masing-masing masuk ke MS untuk dianalisis. Umumnya digunakan dalam GCMS. Selanjutnya ada liquid chromatography atau LC interface. Itu digunakan untuk senyawa non volatil dan termolabil. Termolabil itu dia yang tidak tahan panas. Cara kerjanya, LC memisahkan senyawa dalam bentuk fase cair dan interface, mengionisasi sampel untuk masuk ke MS. Nah, umumnya digunakan dalam LCMS. Komponen selanjutnya adalah sumber ion, di mana terbagi menjadi 3 tipe, yaitu fasa gas, desorpsi, dan ambien desorpsi. Nah, untuk fasa gas sendiri, sumber ionnya sudah pasti dalam fasa gas yang diperoleh dari pemanasan. Contohnya ada EI, CI, dan FI. Untuk desorpsi, sumber ionnya dapat berupa padatan atau cairan dan bisa langsung tanpa penguapan. Nah, untuk desorpsi ini biasanya dalam kondisi vakum. Contohnya ada FD, SI, MALDI, PD, FAB, SIMS, dan TS. Untuk ambien desorpsi, dia mirip seperti desorpsi, dapat berupa padatan maupun cairan, namun dia dianalisisnya pada permukaan. Dan ambien desorpsi ini bisa dalam kondisi yang tidak vakum. Contohnya ada DESI dan DAR. Yang pertama ada EI atau electron ionization, di mana sumber ionnya adalah elektron yang berenergi tinggi, sekitar 70 elektron volt, yang akan menumbuk senyawa yang akan dianalisis, sehingga membentuk ion molekul. Nah, EI ini cocok untuk senyawa volatil dan thermal stabil. Ada kelebihannya yaitu memberikan spektrum fragmen yang karakteristik dari si senyawa. Namun kekurangannya itu dia fragmentasinya bisa berlebihan sehingga ion molekulnya mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua ada chemical ionization atau CI, di mana ionisasinya itu melalui reaksi antara senyawa dengan ion reagen. Ion reagennya ini biasanya berupa gas metana. Nah, elektron akan menumbuk si gas metana sehingga terbentuk ion-ion CH4+ dan CH3+. CH4+ dan CH3+ ini akan menumbuk gas metananya lagi sehingga terbentuk ion CH5+ dan C2H5+. Nah, ion CH5+ dan CH2H5+ ini yang akan menumbuk si senyawa sampelnya, senyawa sampel yang akan dianalisis. Untuk kelebihannya, dia cocok untuk senyawa sensitif yang mudah terfragmentasi dan memberikan informasi massa molekul yang lebih jelas dibandingkan EI. Adapun kekurangannya yaitu kurang memberikan informasi struktur karena fragmentasinya yang minim. Yang ketiga ada field ionization, di mana dia sumber ionnya terbentuk akibat medan listrik yang sangat tinggi, sekitar 10⁸ volt per centimeter. Nah, Fi ini tidak perlu tabrakan dengan elektron karena medan magnetnya mampu untuk menarik elektron dari senyawa
untuk keluar. Kelebihannya yaitu hanya menampilkan puncak ion molekul dan minim fragmentasi, sedangkan kekurangannya hanya cocok untuk senyawa yang volatil dan juga sensitivitasnya rendah. Nah, untuk yang desorpsi, contohnya ada electrospray ionization atau ESI, di mana sumber ionnya ini berupa fase cair yang disemprotkan dalam medan listrik, sehingga menghasilkan tetesan bermuatan. Nah, kemudian akan menguap dan membentuk ion. Cocok untuk senyawa polar, biomolekul besar, dan obat-obatan. Dia memiliki kelebihan dapat dihubungkan langsung ke HPLC dan kapiler elektroforesis. Nah, kekurangannya sendiri memiliki fragmentasi yang rendah, rentan terhadap kontaminasi garam atau pelarut kompleks. Selanjutnya adalah aplikasi. Di sini adalah yang sering digunakan adalah GCMS. Biasanya ini digunakan untuk senyawa-senyawa organik. Jadi orang-orang kibas suka menggunakan GCMS ini. Yang pertama adalah persiapan sampel. Jika sampelnya itu sudah murni, maka bisa langsung dianalisis. Tapi jika masih dalam campuran, maka perlu diekstraksi terlebih dahulu hingga didapatkan sampel yang murni. Setelah murni, bisa diinjeksi ke GC. Sampel diuapkan di injektor GC, dibawa oleh gas helium ke kolom GC. Setelah itu dilakukan pemisahan pada gas kromatografi. Di sini digunakan contohnya adalah etilbenzen, dipisahkan dari senyawa lain dalam kolom. Setelah itu, molekul etilbenzen diionisasi oleh elektron berenergi tinggi sekitar 70 elektron volt, menghasilkan ion molekul dan fragmen. Setelah itu pemisahan ion, ion dipisahkan berdasarkan rasio massa permuatan atau M per Z, dan ion terdeteksi ditampilkan sebagai spektrum massa. Untuk spektrumnya bisa dilihat pada slide berikut. Ini adalah salah satu spektrum dari etilbenzen, di mana hasilnya memiliki MR 106 molekular ion peak-nya. Nah, yang paling tinggi adalah base peak-nya 91 M per Z. Nah, di base peak 91 ini dihasilkan dari ion positif dari etilbenzen dan radikalnya adalah CH3. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai mass spektroskopi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.